Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 Angkatan 12. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Santi AMKG, Heni Herliani AMDKG, dan Evi Megawati AMD. Kami akan mempresentasikan hasil analisis isu global pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pandemi COVID-19 itu? Yuk kita simak. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau yang disingkat COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020. WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 yang artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tetapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang beresiko tinggi, seperti kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes, virus corona ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya adalah mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi gejala COVID-19. Selanjutnya, kelompok kami membuat pra-analisa menggunakan metode pentaholik. Yang pertama, dilihat dari segi masyarakat, terjadi permasalahannya yaitu kurang kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Yang kedua, dari segi pendidikan yaitu permasalahannya kesulitan dalam belajar mengajar secara daring. Dari segi bisnis atau usaha, permasalahannya yaitu banyaknya PHK karyawan di mana-mana. Dari segi pemerintah, permasalahannya yaitu kritisnya kapasitas rumah sakit penanganan COVID-19 akibat lonjakan kasus baru COVID-19. Dan dari segi media, permasalahannya yaitu berita hoax tentang COVID-19 dan vaksin yang sudah tersebar luas. Baik, selanjutnya, dari beberapa isu yang telah dibahas, kita menapis isu tersebut dengan menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Metode USG diantaranya urgensi adalah seberapa mendesaknya suatu isu tersebut harus ditangani. Seriousness, seberapa keseriusan isu tersebut harus ditangani. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya jika isu tersebut tidak ditangani. Di sini ada beberapa isu. Yang pertama, kurang kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Kita memberikan nilai urgensi 4, seriousness 4, dan grow pun 4, sehingga mendapatkan total nilai 12. Isu yang kedua, kesulitan dalam belajar mengajar secara daring. Memang, para orang tua, siswa, serta guru pun mengeluhkan bahwa kesulitannya dalam belajar mengajar secara online. Di sini mendapatkan nilai total 9. Yang ketiga, isu banyaknya PHK karyawan di mana-mana. Mendapatkan hasil total nilai 10. Isu yang keempat, kritisnya kapasitas rumah sakit penanganan COVID-19 akibat lonjakan kasus baru COVID-19. Di sini kita memberikan nilai urgensi 5, keseriusannya 5, dan growth-nya pun 5, sehingga mendapatkan nilai hasil 15.
Isu yang terakhir yaitu berita hoax tentang COVID-19 dan vaksin yang sudah tersebar luas. Di sini dengan jumlah total nilai 11. Nah, di sini kita mendapatkan nilai total tertinggi yaitu 15 dengan isu kritisnya kapasitas rumah sakit penanganan COVID-19 akibat lonjakan kasus baru COVID-19 merupakan menjadi isu prioritas kami yang akan kami analisis sampai ke akar permasalahannya dengan menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Metode fishbone ini memiliki unsur sebagai penyebab munculnya isu prioritas. Di antaranya ada unsur surroundings yaitu lingkungan, skills, keterampilan, unsur sistem, dan unsur suppliers atau pemasok. Dari unsur surroundings, kurang kesadaran dan pengetahuan tentang COVID-19 dan tidak patuh pada protokol kesehatan serta menolak divaksin. Dari unsur skills, ketidakpatuhan pasien yang isolasi mandiri. Jadi, masih adanya pasien yang sedang isolasi mandiri masih saja memaksakan untuk keluar rumah. Dan kurang adanya ketegasan dalam pendisiplinan aturan. Selanjutnya dari unsur sistem yaitu edukasi atau promosi kesehatan tidak dapat dipahami, serta makin melonjaknya kasus aktif COVID-19 per hari yang agak sulit dikendalikan. Yang terakhir, unsur suppliers yaitu terbatasnya tenaga medis dan berita hoax yang menyebar luas di media informasi. Selanjutnya, kita menganalisis pemecahan isu tersebut dengan metode SWOT. Strength atau kekuatan, pemerintah harus mengetatkan peraturan, memberikan sanksi kepada pelanggar prokes, memberlakukan WFH, melockdown atau PSBM. Kemudian weakness atau kelemahan, masyarakat menolak divaksin, kurang ketatnya pemberlakuan aturan di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat. Opportunis atau peluang, mengedukasi masyarakat tentang vaksin, memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat, mengedukasi cara isoman di rumah. Kemudian yang terakhir threat atau ancaman, kurangnya RS darurat, banyak pelanggar prokes, munculnya COVID varian baru, banyak tenaga medis yang terpapar, tinggi angka kematian COVID, dan perekonomian yang memburuk. Kita petakan alternatif penyelesaian isu dari kritisnya kapasitas rumah sakit penanganan COVID-19. Ada 4 alternatif penyelesaian. Pertama, sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan prokesnya. Tahapan yang dilakukan adalah memberikan informasi melalui media elektronik dan cetak. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat paham akan COVID-19 sehingga melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pihak yang terlibat adalah pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, mengencarkan pelaksanaan vaksinasi. Tahapan yang dilakukan adalah mensosialisasikan manfaat vaksin dan memberikan vaksinasi kepada semua kalangan. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat paham akan pentingnya vaksinasi dan bersedia untuk divaksin. Pihak yang terlibat adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Yang ketiga, memperbanyak sarana dan prasarana untuk penanganan lonjakan COVID-19. Tahapan yang dilakukan adalah memberikan masker dan vaksin gratis, menyediakan tempat khusus untuk isolasi mandiri, dan mengalihfungsikan rumah sakit umum atau swasta menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19. Hasil yang diharapkan adalah menekan isu jumlah kasus COVID-19, menghentikan isu penyebarannya, dan diharapkan pasien bisa menjadi lebih cepat tertangani. Pihak yang terlibat adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang terakhir, mengadakan program relawan COVID-19. Tahap yang dilakukan adalah Satgas menyediakan pendaftaran relawan COVID-19 dan mensosialisasikan untuk bergabung menjadi relawan. Hasil yang diharapkan adalah membantu pihak medis dalam menangani pasien COVID-19 dan menumbuhkan rasa pengabdian masyarakat. Pihak yang terlibat adalah pemerintah dan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.